Baik, terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan atas 10 poin nasihat berharga di dalam menyikapi mewabahnya virus corona. Dari Khotul Islam, pendengar serta pemirsa, kita masuk sesi interaktif. Untuk Anda yang akan bertanya secara langsung kepada Al-Ustadz, silakan bisa hubungi kami. Dan tentunya kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan tema kita. Baik, terlebih dahulu kami angkat dari pesan singkat. Ada beberapa pertanyaan yang kami jama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimanakah hukum anjuran bagi mereka yang terkena gejala-gejala sakit terkena virus corona berupa flu, demam, pilek, dan sejenisnya untuk tidak sholat berjamaah di masjid sebagai bentuk pencegahan menularnya penyakit tersebut? Dan bagaimana pula bagi jamaah sholat yang sehat, kemudian sholat dengan menggunakan masker, serta juga digunakan dalam aktivitas kesehariannya. Apakah diperbolehkan demikian? Mohon nasihat dan penjelasan dari Al-Ustadz. Jazakumullahu khairan. Ada dua pertanyaan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulullah. Yang pertama berkaitan dengan orang itu terdeteksi bahwa dia itu kena virus corona, dari mana? Apa yang bisa membuktikan? Kan bukan dugaan. Artinya betul-betul dia harus ke dokter dan dokter itu betul-betul menyatakan betul kena virus dia. Harus ada kejelasan. Nah, itu nanti kalau memang udah jelas betul sahih, memang ada nanti azal, artinya dia di karantina atau dia tidak boleh untuk berhubungan langsung dengan masyarakat. Itu ada. Seperti yang kejadian yang kalau sudah masuk suatu negeri kita nggak boleh keluar, yang ada dari luar nggak boleh masuk. Kalau memang nyata, artinya ini harus jelas dulu. Karena kan kita nih diliputi dengan berbagai macam ketakutan gitu. Sakit flu corona, sakit batuk corona, sakit ini corona. Ini kan udah berlebihan. Jadi harus ke dokter, ada kepastian jelas itu penyakitnya. Harus ada kepastian. Kalau udah pasti, ya dia menahan diri supaya yang lain tidak ikut tertular. Pada hakikatnya, muamalah dia dengan keluarga juga nggak ada masalah. Karena banyak juga yang anaknya sakit, ibunya nggak apa-apa. Ibunya sakit, anak nggak apa-apa. Artinya soal masalah penularan, kembali kepada tadi saya penjelaskan, yang Nabi menjelaskan ketika onta satu yang kudis menular pada yang lain, Nabi SAW mengatakan faman a'dal awwal, siapa yang pertama kali menularkan penyakit itu? Allah. Kalau Allah kehendaki nggak menular, nggak akan menular. Hatta satu keluarga nggak menular. Ini kan kehendak Allah. Itu harus pasti dulu gitu. Kalau seandainya sudah pasti, kemudian dia orang takut dekat dengan dia, kalau dia sholat berjamaah, ya boleh dia tidak sholat berjamaah. Kalau kondisinya memang demikian. Tapi yang harus kita lihat, ini kan baru dugaan semuanya yang ada ini. Sebaiknya dia tetap aja sholat berjamaah bersama kaum muslimin. Artinya jalannya dia ke masjid menghapuskan dosa. Dia sudah berwudu, insya Allah dia diberikan oleh Allah perlindungan, dan yang lain juga perlindungan. Harus yakin, dan nggak akan menimpa kita kecuali apa yang Allah sudah takdirkan buat kita. Itu harus kita yakin dari poin-poin yang sudah saya bahas. Kemudian yang kedua berkaitan dengan memakai masker. Ini juga berlebihan. Semua orang pakai masker. Soalnya ada ketakutan yang luar biasa. Padahal nggak ada masalah. Muamalah kita juga nggak bagus kan kita. Dengan orang sebelah kita terbuka, kita pakai masker. Gitu. Kayaknya kita punya penyakit apa gitu. Biasa aja. Gitu. Jadi kecuali kalau ada kondisi tertentu memang kayak di rumah sakit. Itu kan memang dokter kadang-kadang dia pakai masker ada keperluan, ada kebutuhan. Jadi nggak bisa kita kemudian terus seperti itu. Dan yang perlu diingat lagi tadi pertanyaan berkaitan dengan sholat, nggak boleh orang pakai masker dalam sholat. Sama seperti nggak boleh pakai cadar dalam sholat, nggak boleh. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Dalam satu hadis Nabi bersabda SAW, an Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah naha anis sadal fi sholati wa yughatti ar-rajulu fa. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW melarang orang itu sadal. Sadal itu sama dengan isbal. Nggak boleh isbal. Bagi laki-laki nggak boleh kainnya, celananya lebih dari mata kaki, nggak boleh.
Dan nggak boleh orang menutup mukanya, menutup mulutnya ketika sholat, nggak boleh. Ini berkaitan dengan sholat. Jadi nggak boleh orang pakai masker ketika sholat, nggak boleh. Sama juga ketika dia sholat itu pakai cadar juga nggak boleh. Sama ketika ihram, ketika orang itu mulai melaksanakan ibadah haji atau umrah, ketika dia sudah mulai mengucapkan labbaika Allahumma umratan, maka nggak boleh dia pakai masker, nggak boleh juga pakai cadar, nggak boleh. Ini ketentuan syariat, dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tadi hadisnya riwayatnya Abu Daud dari Ibnu Khuzaimah, hadisnya Hasan. Nah, yang lain. Jazakumullahu khairan jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Kita angkat masih dari pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, apakah boleh menetapkan bahwa wabah penyakit ini yang terjadi di suatu negeri merupakan azab balasan dari Allah Subhanahu wa taala karena mereka telah menindas kaum muslimin? Mohon nasihat dan penjelasan Al-Ustaz. Jazakumullahu khairan. Iya. Kalau berkaitan dengan orang kafir itu azab. Berkaitan dengan orang kafir itu azab memang. Karena kesombongannya dari negeri itu, kemudian tindakan mereka dan mereka menindas kaum muslimin, itu dibalas oleh Allah Taala. Tapi sekarang penyakit ini sudah menular ke beberapa negeri Islam. Ini terjadi. Pada asalnya kan Nabi menyebutkan seperti berkaitan dengan taun, itu azab yang Allah turunkan kepada Bani Israel, tapi terkena juga kepada orang Islam. Asalnya azab, tapi ini terkena orang Islam. Tapi untuk orang Islam menyebutkan rahmatan lil muslimin, rahmat bagi kaum muslimin, karena menghapuskan dosa-dosa mereka. Karena ada sahabat yang meninggal karena taun, ada sahabat, ada tabi'in yang meninggal karena taun, penyakit taun, ada. Dan itu rahmat bagi kaum mukminin. Selama dia sabar, muhtasiban, maka ganjaran dia orang beriman itu pahalanya seperti mati syahid. Jadi hukumnya, sebagian ulama ketika menjelaskan apakah taun masuk kepada wabah corona masuk pada taun, ya hampir sama, tapi mengatakan sama tidak, gitu. Karena beda jenis penyakitnya. Wallahu a'lam. Yang lain. Jazakumullahu khairan jawaban dan nasihat dari Ustaz. Untuk selanjutnya kami coba angkat dari penelpon 0218236543 untuk Anda, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya. Ini Ustaz, masalah penyakit juga walaupun bukan corona ini. Bagaimana kalau ada orang yang kena penyakit keluar masuk rumah sakit tapi orangnya tidak pernah mengerjakan sholat, tidak puasa, apakah juga bisa menghapuskan dosa-dosanya Ustaz? Iya. Mohon Baik. penjelasan. Syukron. Baik. Wa iyyakum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Pertanyaannya hampir sama dengan pertanyaan yang sebelumnya. Kalau tadi berkaitan dengan orang kafir, sekarang berkaitan dengan orang yang meninggalkan sholat. Nggak sholat, nggak puasa. Ya azab buat dia. Karena dosanya sudah besar. Meninggalkan sholat, satu kali aja meninggalkan sholat, dosanya lebih besar dari dosa membunuh. Dosanya lebih besar daripada dosa berzina. Dosanya lebih besar daripada dosa mencuri. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya As-Salah wa Hukmu Tarikiha. Besar dosanya orang meninggalkan sholat itu. Jadi itu azab buat dia karena dosanya yang besar. Apalagi meninggalkan puasa. Kalau seandainya dia meninggalkannya itu karena dia memang menolak syariat Islam tentang sholat, ya sudah kafir dia. Oh, dia sudah tolak sholat itu. Bagi saya nggak wajib umpamanya. Atau pokoknya saya nggak mau sholat. Udah. Memang udah keyakinan, itu kafir. Tapi kalau dia karena kebodohan, karena kemalasan, dia masih meyakini sholat yang 5 waktu itu wajib, masih meyakini, dia tetap muslim, tapi tetap ada akibat dari perbuatan dosanya. Dosanya berat itu dengan meninggalkan sholat sekali. Belum lagi dosa-dosa yang lain yang dilakukan. Jadi kita harus ingat itu dosa itu punya pengaruh terhadap diri kita. Jadi apapun yang Allah timpakan itu dengan sebab dosa. Tadi sudah saya sebutkan ayatnya dalam surah Asy-Syura dan juga dalam surah An-Nahl dan yang lainnya. Silakan yang lain.
terima kasih. Jazakumullahu khairan jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Selanjutnya dari telepon kembali kami coba sapa pendengar dari Jakarta Timur, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan pertanyaannya Ibu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz, saya yakin dan sangat yakin ya segala sesuatu datangnya hanya dari Allah. Yeah. Cuma pertanyaan saya, apakah virus corona itu paling berbahaya dibanding sama virus-virus yang lain? Karena kok sampai ada larangan umroh, sejak dulu kan belum pernah ada gitu terdengar larangan umroh gitu, kok sekarang ada larangan umroh karena wabah karena virus corona itu. Jadi apakah itu paling berbahaya gitu Pak Ustadz? Padahal saya yakin banget yakin sekali semuanya itu datangnya dari Allah Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu pertanyaannya, silahkan Ustaz. Pertanyaannya diajukan ke pemerintah Saudi, bukan ke saya. Tetapi saya akan jawab juga bahwa setiap negara, setiap kota itu punya kebijakan masing-masing. Mereka tentunya ketika mengambil keputusan, ya sudah musyawarah antara umaroknya dengan juga ulamanya. Mereka mengambil keputusan juga nggak sembarangan. Artinya pelarangan seperti ini, dia juga nggak mau bahwa negerinya akan datangi oleh orang-orang yang berpenyakit, yang mengorbankan rakyatnya. Nggak mau mereka juga. Atau tadinya nggak ada penyakit menular, jadi timbul penyakit menular. Mereka punya kebijakan, dan itu haknya mereka, haknya negara. Tentang dilarangnya masalah umroh, itu kebijakan mereka, yang kita nggak tahu. Dan juga kalau soal bukan hanya kerugian itu bukan hanya dari luar, negara itu juga rugi. Nggak ada orang datang tuh rugi. Tapi kenapa dia ngambil kebijakan demikian? Ya tentunya dia sudah memikirkan maslahat dan mafsadahnya. Soal masalah umroh itu dilarang bukan baru sekarang, haji dilarang. Udah berkali-kali dulu. Di zaman-zaman dulu tahun abad ketiga, abad keempat dulu. Waktu orang-orang Syiah menguasai Mesir itu kan sempat mereka membunuh orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Sehingga haji ditutup. Dan mereka bukan hanya ngambil Hajar Aswad. Orang Syiah itu, Qaramita. Dipindahkan dan itu bertahun-tahun. Dilarang itu haji orang dari seluruh dunia. Dan itu hanya kalau nggak salah udah 6 atau 7 kali pernah dilarang itu di zaman dahulu. Jadi bukan baru pelarangan itu. Dilihat kepada maslahat dan bahaya. Kalau dibiarkan jamaah haji itu datang, bisa dibunuhin oleh orang-orang Syiah, sehingga dilarang. Sama dengan kejadian sekarang umroh dilarang. Yang rugi bukan hanya travel umroh, bukan. Saudi juga rugi. Tapi kenapa mereka ambil kebijakan? Karena menurut mereka berbahaya. Setelah mereka juga musyawarah dan yang lainnya. Jadi kita seorang muslim, kita lihat untuk diri kita. Ketika kita melihat untuk masyarakat, itu perlu ada penjelasan yang lainnya. Karena kita nggak akan mampu. Sama bicara soal negara, lebih lagi. Ya, kadang-kadang orang nggak melihat dirinya. Saya yakin, betul kita yakin, orang lain belum tentu yakin. Gitu. Mereka juga yakin bahwa Allah yang menentukan penyakit, Allah yang menentukan. Mereka yakin. Oh, di sana banyak ulamanya, mereka yakin itu. Tapi kan harus menolak bahaya, karena ada kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak bahaya harus didahulukan daripada mengambil maslahat. Itu kaidah yang dipakai oleh para ulama. Jadi itu harus kita lihat. Jangan kita melihat dengan diri kita, jangan, karena kita umpamanya ada yang nggak berangkat umroh, kenapa takut? Kalau itu dihadapkan kepada kita juga sama seperti mereka. Gitu. Saya pikir cukup sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita mengambil pelajaran dari semua yang terjadi agar kita semuanya kembali kepada Allah. Kajian kita masalah akidah ini. Bukan sekedar wabah corona, tapi kita mengkaji masalah akidah agar kita kembali kepada Quran wa sunnah ala masalah. Kita kembali kepada Allah karena kita pada hakikatnya hamba Allah. Kita hamba Allah. Kita pasti mati dan kita pasti akan kembali kepada Allah. Kita bertaubat atas semua dosa, kemudian kita laksanakan syariat, melakukan perintahnya, menjauhkan larangannya,
Dan harus kita ingat bahwa Allah itu sangat sayang kepada hamba-hambanya. Allah sangat sayang. Maka kita terus berdoa dan mohon kepada Allah agar Allah menghindarkan kita dari berbagai macam malapetaka. Wa sallallahu Nabi Muhammadin sallallahu subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.